Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Devianti dari Teknologi Industri Pertanian kelas B. Akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara harfiah, filsafat atau filosofia berarti mencintai kebijaksanaan. Jadi, filsafat Pancasila ini didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya negara. Nah, untuk apa sih ini? Ini bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Kenapa dikatakan filsafat? Karena filsafat Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita. Sebagai filsafat Pancasila ini memiliki 3 dasar, yaitu yang pertama adalah dasar ontologis, yang kedua adalah dasar epistemologis, dan yang ketiga adalah dasar aksiologis. Nah, yang pertama, ontologis adalah ilmu yang membahas hakikat suatu yang ada sehingga sesuatu tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Dasar ontologis Pancasila ini pada hakikatnya adalah manusia Indonesia. Jadi, manusia Indonesia ini memiliki hakikat mutlak atau monopluralis, yaitu bertuhan kepada Tuhan yang esa, tapi beragama beragam. Jadi, ciri-ciri dasar dari tiap sila-sila Pancasila ini sudah sangat jelas, di mana mencerminkan sifat-sifat dasar manusia Indonesia yang bersifat Dwitunggal, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar epistemologi Pancasila. Epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari suatu yang ada. Nah, sementara untuk epistemologi Pancasila ini terkait dari sumber dasar pengetahuan Pancasila, yang mana keberadaan Pancasila ini dibangun sebagai penyederhanaan terhadap realita yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Realita yang ada di masyarakat bangsa Indonesia itu adalah lingkungan yang heterogen, kemudian multikultural, ada juga multietnik. Kemudian dari situ digalilah nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu dasar aksiologi Pancasila. Jadi, aksiologi terkait erat dengan penelaaan atas nilai-nilai yang terkandung dari suatu yang ada. Dari aspek aksiologi Pancasila ini tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakangnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Pancasila ini bukan nilai yang ada dengan sendirinya. Given value itu bukan. Jadi Pancasila adalah created value yang memang diciptakan oleh manusia Indonesia itu sendiri. Pada Pancasila itu mengandung perpaduan nilai. Jadi Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia asli maupun dari nilai luar Indonesia. Pak Soekarno mengatakan bahwa nilai Pancasila adalah perpaduan nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai dari luar, yaitu India, Hindu-Buddha, kemudian Barat Kristen, ada juga dari Arab Islam. Jadi, kekhasan yang melekat pada nilai Pancasila ini sebagai nilai intrinsik ini melekat pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini sebagai kesatuan. Yang mana kekhasan ini membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Jadi, dalam susunan Heraklis dan piramidal ini, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, basis keadilan sosial, basis persatuan Indonesia, basis kerakyatan.
Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, juga berkerakyatan dan juga berkeadilan sosial. Contoh implementasi Pancasila sebagai filsafat di kehidupan sehari-hari saya sudah menerapkan, yaitu yang pertama, kewajiban saya sebagai umat beragama Islam. Saya juga menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan berbeda dengan saya. Saya tidak membeda-bedakan teman muslim dan non-muslim, tidak mengadu domba dan membuat perpecahan lainnya. Saya menghormati orang yang lebih tua dari saya, juga menyayangi dan mengayomi orang yang lebih muda dari saya. Saya juga menjaga kerukunan antar tetangga, teman, ataupun kerabat saya. Saya selalu mengutamakan tugas kelompok di atas tugas pribadi saya. Saya juga menjaga kerukunan setiap anggota kelompok yang saya miliki. Saya selalu menghormati keputusan hasil musyawarah ketika kerja kelompok. Saya juga selalu memulai dengan persetujuan semua anggota. Saya tidak pernah membuli teman. Saya juga berusaha membantu teman yang terkena bullying atau hinaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.